Selamat pagi kami ucapkan kepada Bu Ika, Bang Martin, Kak Sari, serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang sistem pengolahan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zaman. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri, Yosefin 98 Cita, dan juga teman saya, Rizky Amalia Putri, serta Priska Julia Andriana. Baik, kepada Lia, kami persilakan untuk menjelaskan materi. Selanjutnya ada pendahuluan. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman, Jakarta merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam aktivitas perikanan seperti pendaratan, pengolahan, dan distribusi hasil tangkapan. Yang kedua, sistem pengolahan ikan di PPS Nizam Zahman belum terintegrasi secara optimal, menghadapi kendala pada fasilitas pendinginan, manajemen alur proses, dan penerapan standar mutu yang menyebabkan penurunan kualitas hasil tangkapan. Yang ketiga, diperlukan formulasi sistem pengolahan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan lapangan untuk meningkatkan efisiensi mutu produk serta daya saing perikanan nasional di pasar domestik dan internasional. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kami dapatkan. Yang pertama ada sistem pengolahan ikan di PPS Nizam Zahman belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, manajemen proses yang belum efisien, serta belum terintegrasinya aspek teknis, sanitasi, dan mutu secara terpadu. Yang kedua, dampaknya terjadi penurunan mutu dan nilai jual ikan, meningkatnya kerugian ekonomi, serta melemahnya daya saing produk perikanan di pasar domestik dan global. Adapun tujuan yang kami dapatkan, yang pertama menganalisis pengaruh keterbatasan rantai dingin dan fasilitas pendukung terhadap mutu dan efisiensi produk olahan ikan di PPS Nizam Zahman. Yang kedua, mengidentifikasi keterkaitan antara infrastruktur, manajemen proses, dan standar mutu dengan kinerja perusahaan pengolahan ikan di PPS Nizam Zahman. Metode yang kami lakukan, waktu dan tempatnya berada di IPB University, Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ruang kuliah C4 pada tanggal 19 September 2025 hingga 6 Oktober 2025. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama ada laptop, alat tulis, serta software Microsoft Office, Canva, Zoom, dan CapCut. Next, ada prosedur kerja. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dari sumber resmi seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait sistem pengolahan ikan di PPS Nizam Zaman. Yang kedua, ada analisis literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi tahapan proses pengolahan, penerapan rantai dingin, serta standar mutu GHP yaitu Good Handling Practice, GMP Good Manufacturing Practice, dan SNI Standar Nasional Indonesia. Yang ketiga, yaitu penyusunan model sistem pengolahan ikan terintegrasi dalam bentuk diagram Kasualuk dan input-output guna menggambarkan hubungan antar komponen dalam sistem pengolahan. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini digunakan untuk memahami hubungan antar subsistem dalam proses pengolahan ikan guna mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi mutu hasil akhir. Analisis juga berfokus pada pengukuran efisiensi, mutu produk, dan koordinasi antar stakeholder sebagai dasar perancangan sistem pengolahan ikan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini menekankan keterkaitan antara faktor teknis, manusia, dan kelembagaan dalam mendukung mutu hasil olahan, efisiensi kerja, serta infrastruktur pengolahan ikan di PPS Nizam Zaman. Kemudian digunakan sebagai keberhasilan sistem pengolahan pelabuhan yang bergantung pada sinergi antara stakeholder seperti nelayan, pemerintah, pengelola pelabuhan, dan pengusaha untuk menciptakan sistem pengolahan ikan yang terintegrasi, efisien, dan berstandar internasional. Kemudian, ada identifikasi sistem. Identifikasi sistem ini dilakukan untuk memetakan hubungan sebab akibat antar komponen utama yang
tampilkan pada diagram Kasualo, di mana peningkatan kualitas SDM berperan penting dalam mengoptimalkan penggunaan fasilitas, mempercepat proses pengolahan, dan menjaga kesegaran ikan, sehingga menghasilkan produk bermutu tinggi dan bernilai jual tinggi. Siklus berkelanjutan terbentuk antara peningkatan mutu produk, nilai jual, dan pendapatan perusahaan yang kemudian digunakan untuk mengembangkan fasilitas dan kapasitas sumber daya manusia agar sistem pengolahan semakin efisien dan berkelanjutan. Baik, setelah itu ada diagram input-output, ya, di mana faktor input terkendali seperti fasilitas, teknologi, sumber daya manusia, dan modal usaha dapat ditingkatkan untuk menjaga mutu ikan melalui penerapan sistem rantai dingin dan juga standar mutu yang baik. Lalu yang kedua, ada faktor input tidak terkendali yang meliputi cuaca, musim penangkapan, dan fluktuasi harga ikan yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan stabilitas produksi. Dan yang terakhir, ada hasil output yang mana bergantung pada efektivitas proses. Bila sistem berjalan baik, akan dihasilkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Sebaliknya, jika sistem yang tidak efisien dapat menurunkan mutu dan kepercayaan konsumen. Lalu, ada pun hasil yang dimana sistem pengolahan ikan di pelabuhan perikanan Samudra di Zaman mencakup pembongkaran ikan distribusi, namun belum optimal karena keterbatasan fasilitas, manajemen waktu, dan penerapan standar mutu. Dan yang kedua, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi proses berpengaruh langsung pada mutu, nilai jual produk, pendapatan perusahaan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya ada pembahasan yang dimana pertama, sistem pengolahan ikan di pelabuhan perikanan Samudra di Zaman dipengaruhi oleh aspek teknis, sumber daya manusia, manajemen, dan regulasi. Namun, gangguan rantai dingin serta rendahnya penerapan handling yang baik menyebabkan penurunan mutu dan daya saing produk. Dan yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi fasilitas, dan perbaikan manajemen menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem pengolahan yang efisien, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan nilai jual dan kesejahteraan pelaku perikanan. Yang terakhir ada simpulan dan juga saran. Simpulan dari kelompok kami ialah keterbatasan rantai dingin dan fasilitas penyimpanan menyebabkan penurunan mutu ikan, efisiensi produk jual. Solusi utamanya adalah penerapan sistem rantai dingin terpadu serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan yang kedua, infrastruktur dan standar mutu yang baik didukung tata kelola proses efisien dan fasilitas memadai menjadi faktor utama untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing perusahaan pengolahan ikan di pelabuhan perikanan Nizam Zaman. Adapun saran dari kelompok kami ialah yang pertama, meningkatkan fasilitas rantai dingin. Yang kedua, memperkuat koordinasi antar stakeholder. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan GHP atau Good Handling Practice dan GMP atau Good Manufacturing Practice. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangnya. Sekian dari kami, terima kasih.